kita akan kembali datangnya dari Sulfandari dari Kalimantan nih Ustadz ya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum sholat berjamaah dengan anak belum balik atau belum khitan? Yaitu kita sebagai imam, apakah tidak sah jamaahnya dan bagaimana niat sholat kita katanya sebagai imam katanya Habib. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar ceramah singkat guru sekumpul via IG bahwa sholat di samping anak yang belum khitan tidak sah. Bagaimana maksudnya Habib? Naam, syarat sahnya sholat itu toharoh minan najasah, suci daripada najis. Baik itu imam maupun dia makmum harus suci dari najis. Najis kecil dan najis mukhaffafa, mutawassithah dan mughalladhah. Baik. Jika dia makmum dan tidak ada makmum kecuali dia dan imam tahu si makmum itu membawa najis, maka jamaahnya enggak sah. Jika makmumnya ada lagi selain dia, maka jamaahnya sah karena masih ada makmum yang enggak najis. Tentang anak yang belum khitan. Khitan wajib bagi laki-laki. Untuk perempuan ada khilaf di sana. Ada yang mengatakan khitan itu wajib, ada yang mengatakan tidak. Dan wajib pun namanya bukan khitan bagi perempuan, hanya sedikit mengambil dari bagian yang sudah mereka ketahui. Untuk laki-laki tidak ada khilaf, khitan wajib. Sebagian ulama mengatakan untuk perempuan jangan dikhitan karena itu membuat banyak hal. Alhasil kita ketahui untuk perempuan khilaf ulama. Bagi laki-laki yang belum dikhitan, kita lihat karena tidak selalu yang enggak dikhitan itu membawa najis. Nah, gitu. Kenapa bermasalah? Karena ra'sud dzakar, kepala dari zakarnya, kemaluannya itu tertutup kayak kulit. Dikhawatirkan najisnya itu di dalam kulit yang tertutup itu. Tapi nggak bisa dipastikan kalau kulitnya dibuka. Ketika istinja semuanya kulitnya dibuka, dibasuh bersih, maka tidak ada najis di situ. Gitu ya. Apakah sholat yang nggak dihitan nggak sah? Kalau nggak bisa dinyatakan itu karena tidak ada syarat sahnya sholat harus sudah hitan, nggak ada. Khitan bukan menjadi syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat tidak ada najis, suci dari najis. Jika orang yang belum berkhitan dibersihkan, nggak ada sedikit pun najis, setelah ketika istinja dibersihkan semuanya, dan dia wudu, maka sholatnya sah. Walaupun dia dosa karena nggak khitan itu. Jangan digabungkan dosa dalam hal ini. Tidak bisa dinyatakan membatalkan sholat. Mungkin kalau yang Anda dengar dari guru sekumpul karena dia seorang ulama, ya, dia seorang ulama, mungkin yang dimaksud beliau itu ketika yang belum dikhitan itu membawa najis. Ketika dia membawa najis, maka jelaslah sholatnya tidak bisa dinyatakan sah karena dia sholat dengan najis. Mungkin kita husnudzan arahnya ke sana. Dan saya sarankan ketika berkaitan dengan hukum halal haram, jangan kita melihat cuplikan-cuplikan itu, ya. Dikhawatirkan yang ngedit itu kurang pas sehingga akan menumbuhkan banyak pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Walhasil itu fuqaha mengatakan semacam itu. Iya Ustaz, dan juga ada orang sholat nih Ustaz ya, membawa bayinya itu bagaimana nih Ustaz? Ini udah ditanyakan itu beberapa teman yang lalu. Ketika bayi itu udah dinyatakan tidak membawa najis, umpamanya baru dimandikan, kemudian dibersihkan semuanya, kemudian digendong sama bapaknya, nggak ada masalah. Nah, kalau bawa najis dan digendong, lah itu dia membawa najis, nggak boleh. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai
plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba